Langsung saja, siapa yang akan bertanya lebih dulu, tentu saja menjelaskan identitasnya. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden didampingi oleh Bapak Gubernur dan sejumlah ulama, tuan rumah pesantren di sini. Dipersilakan, siapa yang akan memulai? Silakan. Oke. Izin Bapak, saya Mulia dari Detikcom. Izin bertanya, pertemuan dengan para kiai tadi membahas tentang apa saja Pak? Adakah pembahasan terkait Ponpes Al Zaitun? Jika ada, bagaimana pandangan para kiai di sini terkait ajaran Al Zaitun? Apakah mereka lebih setuju untuk Ponpes itu dibubarkan atau dilakukan pembinaan? Kemudian yang kedua, Cak Nun kan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di otak. Apakah ada, iya Pak, apakah ada rencana untuk membesuk beliau dan mungkin ada doa untuk Cak Nun juga Bapak? Terima kasih. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertemu dengan ulama itu membahas masalah-masalah yang lebih luas, yaitu tanggung jawab ulama. Ada dua tanggung jawab ulama yang harus dilakukan. Pertama itu tanggung jawab keagamaan. Saya nyebutnya mas'uliyah diniyah. Karena memang di zaman modern ini banyak kecenderungan orang sudah meninggalkan agama. Ya. Contoh misalnya orang, kita bisa weekend, tidak pernah menyebut insya Allah. Nggak ada insya Allahnya, Allahnya nggak ada, hanya kitanya yang ada. Nah, kita ingin ini jangan sampai melupakan Allah sebagai bangsa yang bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa itu, dan kemudian juga menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang, ya, seperti mungkin sekarang isu bahwa Quran adalah omongan Nabi, ucapan Nabi, padahal Quran adalah qala Allah Ta'ala Allah, dan juga yang lain-lain, dan cara berpikir yang sempit, yang tekstual, tapi juga yang jangan yang liberal, tapi yang moderat. Bagaimana kita membangun Islam moderat? Ini tanggung jawab ulama, ya. Yang kedua itu tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Karena ulama itu tanggung jawab kebangsaan itu melekat pada tanggung jawab ulama, karena ada prinsip yang kita anut bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Konsekuensinya ya kita harus punya tanggung jawab terhadap masalah bangsa ini. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang menjadi memimpin bangsa ini, maka ulama harus bagian daripada yang harus menjaga negara dan bangsa ini. Ya, itu saya kira itu tanggung jawab besar. Nah, kita tidak secara spesifik artinya membahas soal zaitun, tetapi kita tentu kalau nanti diketahui bahwa memang ada penyimpangan-penyimpangan, ada penodaan agama, ya tentu itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kalau tidak nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak sekali tanpa ada semacam pembatasan-pembatasan. Nah, kemudian masalah secara spesifik juga kita tidak membahas zaitun itu dibubarkan apa kalau terjadi. Tapi saya sendiri sudah mengatakan bahwa karena di sana ada santri yang banyak, ada guru, ada hal-hal yang harus kita jaga, ada juga aset yang cukup besar, maka saya memang mengusulkan supaya tidak dibubarkan, tapi dibina. Ya, artinya di mana yang harus supaya mereka tidak terpapar, baik yang menyangkut faham keagamaannya maupun faham kebangsaan dan kenegaraannya. Jangan sampai ada indikasi lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan nasional kita. Integritas kebangsaan ini harus juga ditanamkan di sana. Tetapi itu menjadi prinsip, itu sudah menjadi prinsip para ulama kita. Saya kira itu jawaban saya. Ya. Mengenai Cak Nun, kita prihatin ya. Mudah-mudahan dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa nanti menengok beliau.
Ya, mudah-mudahan. Ya, kita selalu mendoakan supaya beliau diberikan kesehatan karena beliau masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat. Barangkali itu. Oke, silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres, mohon izin bertanya, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia terkait dengan ini Pak, Abdesi, lembaga desa itu, Abdesi mengatakan bahwa mereka meminta agar ada 10% dari APBN itu untuk pendanaan mereka, sedangkan dari DPR sendiri sudah mengatakan bahwa kalau misalnya 20% itu dari transfer daerah saja, karena kalau misalnya dari transfer daerah sendiri aja udah dapat 2 miliar. Kalau misalnya dari pandangan Abah seperti apa? Dan kedua, terkait dekarbonisasi, kalau misalnya laporan dari PwC sendiri mengatakan bahwa perlambatan ekonomi ini membuat semua negara-negara G20 itu termasuk Indonesia sulit untuk mencapai 12,9% untuk yang masalah suhu, sehingga akan kesulitan untuk menjaga suhu yang 1,5% yang kata masalah Paris Agreement. Kalau misalnya dari imbauan dari Pak Wapres sendiri, kira-kira seperti apa? Ya, pertama apa tadi? Ya, asosiasi pemerintah desa itu kan aspirasi ya yang berkembang. Dan sekarang ini undang-undang tentang desa sedang dilakukan, ada perubahan, ya, perbaikan undang-undang. Ya, kita harapkan nanti aspirasi ini bagian daripada yang menjadi bagian pembahasan. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa kesepakatannya. Ya, karena memang tentu banyak pandangan ya seperti apa. Tapi perhatian pada masalah untuk aparat itu, desa itu sudah ada. Cuman caranya bagaimana, besarnya berapa, dari mana diambil, saya kira itu bagian nanti yang akan dibahas dalam perubahan undang-undang desa. Saya kira itu. Mengenai dekarbonisasi, saya kira kita Indonesia sudah punya blueprintnya. Ya, ada capaian-capaian yang sendiri tanpa bantuan asing, ada yang memang kalau ada bantuan asing, ya, karena itu ada komitmen dari negara-negara maju untuk memberikan semacam imbalan terhadap masalah penurunan karbon, dan kita harapkan memang di 2030 itu ada sejumlah angka yang kita inginkan, dan 2060 itu sudah zero, ya, zero emisi. Nah, jadi komitmen Indonesia masih tetap saja kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tetapi nanti seperti apa nanti ketika kita mencoba melakukan itu, ya kita akan evaluasi nanti. Tapi komitmennya itu tidak berubah. Ya, tahapan-tahapan. Barangkali itu. Oke. Selamat siang Pak Wapres, saya Ardito dari Kompas.com Pak. Pak izin ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Pertama terkait penyakit antraks Pak yang sedang berkembang merebak di Yogyakarta. Ini kan sudah ada 1 orang setidaknya meninggal dunia akibat penyakit itu. Ini kira-kira antisipasi dari pemerintah supaya tidak menyebar ke daerah lain seperti apa? Itu yang pertama Pak. Maaf Pak. Yang kedua itu terkait ini Pak, kebocoran data terjadi lagi nih Pak. Terbaru ada 34 juta data paspor yang bocor karena dihack gitu ya Pak. Bagaimana respon Pak Wapres terkait berulangnya kejadian ini Pak? Karena kan kalau kita lihat instansi-instansi yang bertanggung jawab itu terkesan saling lempar tanggung jawab begitu Pak. Apakah ada arahan kepada pihak-pihak terkait Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama soal antrak, saya kira Menteri Pertanian sudah melakukan langkah. Oleh karena itu kita harapkan bahwa supaya itu diisolasi. Jangan sampai bisa merebak ke daerah lain. Yang kedua supaya diatasi, supaya penyembuhan dilakukan di daerah yang sudah sekarang terkena. Itu saya minta juga instansi terkait, pertanian, tentu kesehatan dan yang lain-lain. Itu saya kira yang antraks tentu. Itu kita biasanya begitu, terus kita melakukan blocking ya supaya jangan kemana-mana dengan berbagai cara. Yang kedua soal
Itu isu kebocoran data itu sebenarnya sudah menjadi isu global. Di mana-mana terjadi memang kebocoran. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan antisipasi ya tentang masalah kebocoran itu. Karena itu kita akan coba nanti teliti ya di mana sebabnya itu. Tapi yang jelas bahwa kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan kemungkinan terjadinya kebocoran itu. Itu saya kira kebijakan pemerintah sudah. Nah, karena itu ketika ada terjadi kebocoran akan kita telusuri di mana itu sumber kebocorannya itu. Saya kira itu. Oke, izin satu lagi Pak, izin saya Nadia Pak dari kumparan.com. Saya juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Kemendagri mengungkap ada 44 kepala daerah yang mengundurkan diri karena mau fokus untuk maju sebagai caleg. Memang sebetulnya secara peraturan, baik itu secara undang-undang maupun secara PKPU memang itu tidak dilarang. Tapi muncul semacam kritikan dari masyarakat seolah-olah kepala daerah ini tuh hanya menggunakan jabatannya itu hanya sebagai batu loncatan untuk maju di caleg. Kalau dari Abah sendiri bagaimana menanggapinya? Dan yang kedua soal ini Pak Menpora Dito Aryo Tejo juga sudah dipanggil oleh Kejagung soal kasusnya Bapak Johnny G. Plate, dan terakhir juga muncul juga nama Pak Erlangga. Ini kan jadinya banyak nama menteri yang diseret dalam kasus ini. Mungkin Abah ada arahan supaya untuk menteri-menteri yang lain untuk bekerja lebih baik, tidak ada keinginan atau pikiran untuk melakukan korupsi. Itu saja Abah, terima kasih. Iya, saya kira yang pertama tentu kita berpikir tentu aturannya itu boleh apa tidak. Saya kira sepanjang itu tidak ada larangan dan itu kan tidak ada masalah ya, bahwa ada kemudian curigaan itu saya kira boleh saja, tapi yang penting tidak melanggar aturannya. Yang kedua, kemungkinan nanti terjadi kekosongan, pemerintah sudah harus menyiapkan lebih awal untuk pejabatnya, untuk pejabat-pejabatnya, supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu saya kira itu akan diantisipasi. Mengenai masalah proses, saya kira kita serahkan kepada penegak hukum. Ya, karena itu ada proses hukum, ya tentu penegak hukum akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturannya. Ya, tentu saja ya, himbauan kita kepada seperti dihimbau oleh Presiden supaya mereka juga menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi di mana-mana. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.